Sekarang kita masuk ke materi ke-13 yaitu tipe data array. Nah, ini lumayan cukup seru nih. Oke, jadi tipe data array adalah tipe data yang berisikan kumpulan data, ya. Jadi kalau misalkan di variabel itu hanya bisa menampung satu jenis data, ya. Nah, di sini menggunakan array itu bisa menampung beberapa atau bahkan banyak data, ya. Jadi array di JavaScript memiliki sifat dinamis. Artinya datanya bisa bertambah dengan sendirinya saat kita masukkan ke data ke dalam array. Nah, nanti kita coba lihat, teman-teman jangan bingung dulu, kita coba akan praktekkan supaya ada gambarannya ya. Kita coba lihat dulu di sini ada kode cara membuat array. Nah, saya di sini membuat variabel array kosong. Cara membuat array itu menggunakan siku seperti ini. Kurung buka siku ya, tutup kurung siku juga diakhiri. Nah, ini yang kedua contoh array isi. Misalkan di sini ada satu data dengan nama Dean, lalu dipisah dengan koma untuk data kedua, dan ini data ketiga, dan boleh seterusnya 4, 5, 6 dan seterusnya sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya ya. Begitupun nanti di dalam array ini bisa memiliki atau bisa memasukkan data berbagai tipe data. Ini kan contoh sampelnya di sini string. Bisa dimasukkan lagi misalkan tipe data boolean, bisa dimasukkan lagi misalkan tipe data number, string, variabel, bahkan array. Di dalam array pun bisa disebutnya multiple array. Ya. Kita contohkan dulu aja yang ini. Kita coba dulu ya. Kita coba. Di sini saya buat new file lagi dengan nama tipe data array.html. Seperti biasa kita buat HTML, titlenya kita gini dulu. Titlenya di sini tipe data array. Oke. Sini kita buat script seperti ini. Oke. Lalu kita diisikan misalkan di sini kita buat let ya. Kita buat ke sini sih. Let array kosong sama dengan, nah, cara membuat array seperti ini. Lalu kita buat lagi let array isi. Ini variabel arraynya ya. Variabel array kita gunakan string misalkan contoh datanya. Gimana sih? Dean Ahmad Jailani. Nah, seperti ini ya contohnya. Bahkan bisa dimasukkan lagi misalkan tipe data number, true, boolean, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi tidak ada batasannya. Saya contohkan seperti ini dulu aja. Nah, setelah ini apa nih? Setelah ini teman-teman juga harus mengetahui cara dari kerja arraynya. Nah, di sini saya gambarkan seperti ini. Jadi array itu berbentuknya contohnya seperti ini ya. Di sini saya analogikan misalkan di sini kita mempunyai panjang datanya 7. Kalau ini kan datanya ada 3 nih. Panjangnya ada 3, blok 1, blok kedua, blok ketiga. Cuman di dalam array itu kita menghitung dari indeks yang namanya indeks. Jadi yang awal ini adalah indeks ke-0, yang kedua indeks ke-1, yang ketiga indeks kedua, data yang keempat indeks ketiga, dan seterusnya sampai misalkan panjang datanya di sini ada 7 tapi urutan dari indeksnya ada 6 karena dihitung dimulai dari 0 indeksnya. Nah, ini isi arraynya misalkan data 1 misalkan Dean, Ahmad, Jailani, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus diingat indeks ya. Jadi nanti pemanggilan data array itu berdasarkan indeks bukan berdasarkan panjang datanya. Oke.
Ya, semoga paham ya. Lalu di sini kita coba lihat di sini kode cara menambahkan array. Misalkan saya di sini membuat satu variabel dengan nama names diisi dengan variabel kosong. Lalu cara menambahkan datanya ke dalam variabel names itu menggunakan push. Names dipanggil tipe data arraynya atau variabel arraynya, lalu titik push masukkan value-nya. Otomatis dia masuk ke dalam indeks ke 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini cara melihat data arraynya menggunakan console.table. Lalu dipanggil nama variabel arraynya. Oke, kita coba ya. Kita coba, saya di sini misalkan buat lagi let names seperti ini, lalu diisi dengan array kosong. Namesnya dot push kita tambahkan seperti ini, isi dengan Dean. Lalu data keduanya Ahmad, data ketiganya Jailani. Nah, seperti ini. Oke, kita coba console.table, nama variabelnya yaitu names. Oke, kita coba running ya. Oke, kita coba running teman-teman semua. Posisinya ada di sini. Tipe data array. Oke, kita jalankan di konsol ya. Jadi sini masih kosong karena kita jalankan di konsol. Kita inspect, klik kanan inspect. Lalu kita klik konsol. Nah, di sini muncul nih array 3 ya. Panjang arraynya itu adalah 3. Datanya 1 2 3, indeksnya dimulai dari 0. 0 1 2 3. Kita coba refresh lagi deh. Nah, jadi seperti ini nih kalau di refresh lagi. Jadi berbentuk tabel. Kalau teman-teman perhatikan 0 datanya Dean, 1 data Ahmad, Jailani dan seterusnya. Atau kita coba di sini misalkan buat variabel let namanya misalkan apa nih, number 1. Oke. Lalu kita akan masukkan ke sini names dot push number. Kita coba refresh. Nah, maka masuk nih teman-teman semua. Meskipun dia bentuknya variabel, bisa dimasukkan juga ke dalam array ya. Jadi teman-teman harus paham, array itu bisa apapun bisa dimasukkan, bahkan array pun bisa dimasukkan ya. Nah, ini contoh array. Kita coba lagi di sini, lihat lagi apalagi nih. Jadi ada operasi di array, teman-teman juga harus tahu. Untuk menambahkan data di array, kita bisa menggunakan operasi dengan array titik push value-nya apa yang dimasukkan atau parameternya, nilainya atau apa, misalkan Dean atau apa di sini variabel gitu. Ini nama arraynya. Untuk mendapatkan panjang array kita bisa menggunakan .length seperti ini. Terus untuk mendapatkan data di posisi indeks kita bisa menggunakan indeks. Contoh di sini nama arraynya apa, indeksnya ke berapa. Misalkan indeks ke 0, ini berarti data yang akan keluar yang ini. Ya, yang pertama. Terus di sini ada mengubah data di posisi indeks. Kita masukkan nama arraynya, variabel arraynya, lalu indeks keberapa yang akan kita ubah, lalu sama dengan value-nya. Apa nilai dari value-nya. Nah, di sini delete array, menghapus data di posisi indeks, namun indeks tidak akan bergeser. Nah, kita akan contohkan, jadi teman-teman jangan usah bingung dulu. Lalu di sini apalagi terakhir sudah ya. Oke, kita coba ya.
menggunakan menambahkan data. Kita akan tambahkan. Nah, kebetulan kita kan sudah mempunyai data 4 nih, 4 data. Kita sudah menambahkan data, yaitu menggunakan push. Kita coba lagi, misalkan di sini kita tambahkan push apa nih, misalkan Messi, terus Ronaldo, terus Zidane. Oke, kita coba refresh. Nah, maka data arraynya ada 7, indeksnya ke 6 si Zidane ini. Oke. Nah, terus di sini apa lagi? Kita coba untuk melihat data panjangnya. Kita tinggal gunakan saja seperti ini. Nama array dot length. Seperti ini. Kita coba refresh. Nah, arraynya ada 7 nih. Panjang datanya ada 7. Terus kita coba yang mendapat data indeks dari posisi keberapa. Contoh, misalkan saya ingin mengambil data yang ke 0. Misalkan di sini kita tambahkan saja name-nya apa, variabel array-nya, lalu indeksnya kita panggil 0. Maka yang akan keluar yaitu Dean. Kalau misalkan kita mau ngambil data Ronaldo, berarti kita ngambil data yang indeks dari kelima. Kita gini aja 5. Nah, maka yang keluar adalah Ronaldo. Nah, gitu. Kalau misalkan mau mengupdate datanya, data kelima kita update, kita tambahkan saja nilai dari value-nya. Contoh di sini value-nya apa? Oke. Sama dengan value misalkan update misalkan gitu ya. Kita coba. Oh, bukan gitu. Berarti di sini names indeks keberapa? Indeks kelima Ronaldo, lalu value-nya kita masukkan update. Oke, lalu kita coba refresh. Nah, maka di sini data indeks dari kelima ini udah berubah menjadi update. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Kalau untuk misalkan untuk delete, kita tinggal tambahkan saja, misalkan kita mau mendelete nomor indeks 3 ini. Kita tulis delete, lalu diikuti dengan variabel array-nya, lalu kita masukkan indeksnya yang itu 3. Begini. Kita coba refresh. Nah, maka yang 3 ini terhapus ya teman-teman semua. Jadi urutannya tidak tergeser 0, 1, 2, langsung loncat ke 4. 4, 5, 6. Berarti datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Cuman di sini panjangnya masih 7 karena memang sebenarnya datanya masih ada, tapi sudah terhapus ya. Indeksnya aja yang hilang datanya. Nah, itu teman-teman semua. Jadi cara penggunaan array di JavaScript ini akan sangat-sangat sekali banyak digunakan tipe data array ini. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh penyimpanan data banyak, jadi tidak usah menggunakan variabel lagi. Tinggal kita gunakan array. Biasanya untuk mengambil data di dalam database itu perlu berbentuk array. Nah, setelah array kita akan masuk ke materi objek nanti ya. Baik teman-teman semua, semoga bisa mengikuti dan bisa paham memahaminya. Kalau misalkan masih bingung, teman-teman bisa kontak saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.